Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haji Manumedi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, kelas 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Filsafat Pendidikan Agama Islam. Untuk soal yang pertama itu ada pengaruh filsafat pendidikan Islam dalam praktik di madrasah dan pesantren. Jadi menurut saya itu filsafat pendidikan Islam sangat mempengaruhi cara pendidikan yang dijalankan di madrasah dan di pesantren. Dalam pendidikan Islam, tujuan belajar bukan hanya supaya siswa pintar cara ilmu, tapi juga supaya memiliki akhlak yang baik. Jadi pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter. Contohnya contohnya itu di pesantren. Selain belajar pelajaran agama itu dan kitab, santri juga dibiasakan sholat berjamaah, menghormati guru, dan menjaga adab dalam sehari-hari. Nah, dari situ terlihat bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya teori saja, tapi juga praktik nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini, perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Nah, kalau dibandingkan filsafat pendidikan Islam itu lebih menekankan yang namanya keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak. Jadi tujuan akhirnya itu, outputnya itu adalah membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Nah, sedangkan filsafat pendidikan Barat ini lebih ke banyak menekankan pada rasionalitas seperti penelitian dan perkembangan ilmu gitu. Ilmu pengetahuan, kelebihannya pendidikan itu menjadi lebih maju dan inovatif. Namun masing-masing itu juga punya kekurangan. Pendidikan Islam kadang masih terlalu tradisional dalam metode pembelajaran, sedangkan pendidikan Barat itu kadang kurang menekankan nilai spiritual gitu dalam konteks Indonesia. Jadi menurut saya itu keduanya bisa dipadukan supaya pendidikan itu maju secara ilmu tapi tetap kuat dalam nilai moral. Nomor 3 itu ada kerangka kerja ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam ada beberapa yang namanya ruang lingkup yang penting. Biasanya dibahas melalui 3 aspek utama. Yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk yang ontologi ini membahas tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan dalam Islam. Untuk yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang sumber ilmu pengetahuan seperti Al-Quran, hadis, akal, dan pengalaman. Sedangkan yang aksiologi ini membahas tentang nilai dan tujuan pendidikan, terutama pembentukan akhlak. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, hal yang perlu diperhatikan misalnya itu ada nilai-nilai keislaman, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan karakter siswa. Yang keempat ada ontologi pendidikan Islam dan tantangan lembaga pendidikan. Dalam pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk Allah yang memiliki akal, hati, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Nah, karena itu, jadi pendidikan itu harus mampu mengembangkan potensi tersebut dalam menghadapi tantangan sekarang gitu, tantangan di era
modern gitu, digitalisasi. Misalnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman ini, lembaga pendidikan Islam harus perlu menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, pendidikan juga perlu menanamkan nilai moral agar siswa bisa menggunakan ilmu dan teknologi secara bijak. Nah, untuk nomor yang kelima ini ada urgensi epistemologi pendidikan Islam. Untuk epistemologi dalam pendidikan Islam penting karena membahas dari mana sumber ilmu itu dan bagaimana cara memperoleh ilmu yang benar itu. Nah, dalam Islam ini sumber ilmu tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman, tetapi juga dari wahyu seperti Al-Quran, juga hadis. Nah, dengan memahami hal ini, jadi pendidikan itu dapat membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki nilai moral dan tanggung jawab dalam menggunakan ilmu. Ilmu pengetahuan. Untuk nomor yang keenam ini ada aksiologi pendidikan Islam. Nah, aksiologi pendidikan Islam ini dalam berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan. Jadi tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendekatan yang efektif itu misalnya melalui keteladanan guru, pembiasaan ibadah, entah serta memasukkan nilai-nilai moral dalam setiap pelajaran. Jadi cara ini tuh efektif karena siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga terbiasa menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang nomor 7 ini rancangan program pendidikan. Jika saya membuat program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan pendidikan Islam, maka program tersebut harus memperhatikan yang namanya bahwa manusia memiliki aspek jasmani, akal, dan spiritual. Nah, ada beberapa komponen nih yang penting dalam program tersebut. Misalnya kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, Nah, jadi pembinaan karakter dan akhlak ini, metode pembelajarannya ini yang aktif, peran guru sebagai teladan, serta lingkungan pendidikan yang religius. Jadi dengan program seperti itu diharapkan siswa dapat berkembang secara seimbang, baik dari segi pengetahuan, karakter, maupun spiritual. Untuk yang terakhir ini ada peran filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan. Dalam Islam, pendidikan merupakan hak bagi setiap orang gitu. Karena itu filsafat pendidikan Islam dapat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Misalnya dengan memberikan kesempatan belajar bagi semua kalangan tanpa membedakan latar belakang seperti ekonomi atau sosial. Jadi contoh penerapannya itu bisa dilihat dari banyaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan nilai-nilai pendidikan yang baik begitu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.